Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. KSP turun tangan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko berbicara lantang di depan media, tegas di depan media. Tugas saya, tugas KSP yang paling pertama adalah menjaga marwah presiden. Hati-hati, jangan macem-macem. Jangan macem-macem, apalagi sekarang sudah jelas terjadi kekisruhan gara-gara statement itu. Saya sebetulnya udah buat video untuk ditayangkan, tetapi karena tiba-tiba ada beberapa menit yang lalu pernyataan KSP Muldoko, maka saya sisihkan video yang sudah saya buat dan saya akan mengupload video ini dulu. Karena ini penting sekali buat peringatan kepada Rocky agar jangan terlalu angkuh dan sombong kau. Jangan kau terus rawat kesombongan itu, Bung. Hei, Anda itu bukan hidup sendiri, Bung. Anda itu hidup bermasyarakat. Anda itu hidup di Indonesia. Anda tidak menghitung, Anda tidak mengkalkulasi setiap apa yang akan Anda ucapkan. Katanya filsuf. Oke, tanpa panjang lebar, kita dengarkan dulu apa yang diucapkan oleh KSP, saudara. Konon katanya seorang profesor, ya, mungkin pintar begitu, tetapi persoalannya sepertinya tidak punya hati. Jadi kalau saya membayangkan orang pintar nggak punya hati, ya robot itu. Dan robot itu biasanya ada yang mengendalikan itu, ada yang itu apa yang meremut. Cari sendiri tuh siapa yang meremut. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, ya, tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan itu. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu. Dan ini nyata-nyata telah membawa situasi yang nggak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu kita, karena akan membawa presiden yang kurang baik ke depan. Itu. Pak, tadi kan Bapak bilang ada yang meremot ya Pak ya? Ya. Mungkin oknumnya tidak bisa disebutkan, tapi dari kacamata KSP sendiri melihatnya tujuan dari pernyataan Pak Rocky ini selain menyebutkan presiden, apa Pak motif dibaliknya Pak? Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Gak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Gak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas. Gak boleh sembarangan. Itu. Artinya sikap yang diambil relawan melaporkan Pak Rocky ke Polda-Polda di daerah ini sudah tepat menurut KSP Pak? Ya, sangat tepat. Sangat tepat. Dan saya dukung sepenuhnya untuk itu. Ada juga rencana bahwa tanggal 10 nanti 10.000 relawan Jokowi dari Barikade 98 ini mau melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutannya menangkap Pak Rocky Pak. Tanggapannya gimana? Sepanjang itu mengikuti aturan. Kalau tidak mengikuti aturan jangan dilakukan. Akan menimbulkan persoalan baru. Serahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah yang tegas. Itu. Ya. Ya. Apa itu? Istana akan melapor ke polisi kan Pak? Oh, ya. Kalau perlu Muldoko akan laporan. Kan begitu. Oke, jelas ini yang sebetulnya kita tunggu-tunggu dari kemarin. Dan alhamdulillah sudah berbicara Kepala Staf Kepresidenan. Kepala Staf Presiden Muldoko. Kenapa penting berbicara KSP? Ya iya,
Tugas pertama dia itu menjaga marwah presiden. Nah, ketika marwah presiden diinjak-injak, dilecehkan, maka ya kepala staf presiden mesti turun, mesti berbicara, mesti berstatement. Dan saya kira ini adalah kode besar bahwa Rocky memang sudah tidak bisa ngelak sekarang. Istana udah berbicara. Bila perlu Muldoko yang akan kemudian melaporkan katanya, kan? Karena sudah terlalu banyak satu kali lagi ucapan-ucapan Rocky ini yang provokatif, dibungkus dengan intelektual, dibungkus dengan akademik, dibungkus dengan katanya sufi segala macam. Filsuf, kan? Tapi hanya sebatas provokasi ucapannya. Coba kita akan lihat ketika KSP udah berbicara, Rocky masih ada di dalam keangkuhan nggak? Masih ada di dalam kesombongan nggak? Kita akan lihat nanti responnya seperti apa. Karena yakin pasti bakal merespon. Dia pasti bakal merespon siapapun yang berbicara. Jadi pikiran Rocky itu ya pikiran barat sebetulnya. Menganggap bahwa semua bisa diucapkan, dibicarakan. Dia lupa bahwa dia hidup di Indonesia. Demokrasinya demokrasi yang kemudian dibentengi dengan budaya. Beda dengan di Amerika, dia kan selalu membanding-bandingkan. Di Amerika juga bisa mengatakan, mengkritik stupid, bodoh, segala macam kepada presiden katanya. Anda mau membandingkan antara demokrasi di Indonesia dengan demokrasi yang ada di Amerika. Salah besar itu. Kan harus dihitung, harus dikalkulasi mestinya. Harus dilihat konteksnya. Kalau bicara itu harus dilihat konteksnya, impact-nya seperti apa. Dan Rocky lupa menghitung itu. Entah kemudian sengaja memang supaya membuat gaduh. Atau seperti apa yang diucapkan oleh siapa kemarin yang melaporkan ke polisi. Dia mengatakan bahwa Rocky itu, kalau dikatakan nih, ya orang-orang yang sengaja disuruh untuk membuat gaduh Republik ini. Karena negara-negara yang lain itu ingin berkuasa di Indonesia. Ya. Dan kalau Indonesia stabil secara sosial, politik, ekonomi, maka ya mereka tidak bisa mengganggu kita. Dikirimlah Rocky sebagai orang yang kemudian mengganggu kestabilan itu. Kalau mau ditafsirkan, dijabarkan, apa bahasanya kalimatnya itu? Kompredor asing bahasanya itu. Ya, kalau seperti itu caranya, ya mari kita sebagai masyarakat melawan. Apalagi kemudian KSP juga berbicara, memberikan kode itu. Dia seperti robot. Ya, intelektual yang tidak punya hati seperti robot. Yang robot pasti ada yang mengendalikan. Coba cari itu siapa yang mengendalikannya, siapa yang meremotinya. Itu jelas kata Muldoko itu. Artinya mungkin beliau tahu di belakang Rocky itu ada siapa. Kepentingannya apa beliau tahu. Mungkin ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua sebetulnya. Sebagai rakyat Indonesia yang menjunjung tinggi budaya, nilai, adat ketimuran. Selalu harus kita ulang-ulang itu. Karena perbedaan di kita itu dengan orang-orang lain itu, di negara yang lain itu, orang lain memuji kita itu salah satunya budaya kita loh. Adiluhung sikap, sifat kita loh. Karena memang secara turun-temurun ya kita punya adat istiadat, adab ya seperti itu. Baik, gitu. Ketemu dengan orang lain gini. Itu nilai kita. Dan itu semua tercermin di Jokowi. Oke? Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kalian paham, kita paham, Rocky paham. Ini Indonesia, Bung. Ini Indonesia, Bung. Bukan demokrasi liberal yang bisa seenaknya ngebacot tanpa Anda hitung impact-nya, konteksnya seperti apa, tanggapan masyarakat seperti apa. Tanpa Anda hitung statement ini akan membuat gaduh atau tidak. Jangan, Bung, ini bukan demokrasi liberal, Bung. Jangan paksakan pikiran Anda untuk disusupkan kepada anak bangsa yang itu sebetulnya bakal mengacak-acak moral bangsa Indonesia. Yang akan kemudian mengacak-acak sifat, sikap, adab ketimuran orang Indonesia. Yang kemudian bisa seenaknya bicara kepada siapapun dengan kalimat-kalimat yang bahkan tidak dihitung ini beradab atau tidak. Ini Indonesia, Bung. Bukan
Amerika. Mudah-mudahan terungkap di belakang Rocky ini siapa sih. Benerkah dia komprador asing? Itu loh. Mudah-mudahan ada yang tahu dan membocorkan. Seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.